kedua ada hisab urfi. Itu secara garis besarnya. Nah, lalu hisab hakiki yang digunakan oleh Muhammadiyah ini memiliki atau bersandar pada kriteria yang dikenal dengan wujudul hilal. Karena metode hisab hakiki ini juga beraneka ragam. Kalau misalnya kita melihat ada atau mendengar atau mengetahui ada yang namanya hisab imkan ru'yat. Hisab itu juga kategorinya adalah hisab hakiki. Hanya kriterianya imkan ru'yat. Ada hisab ijtima qoblal ghurub. Itu juga kategorinya adalah hisab hakiki. Kriterianya ijtima qoblal ghurub. Jadi banyak digunakan oleh kaum muslimin khususnya di tanah air hisab hakiki ini. Meskipun kriterianya tentang awal bulannya itu berbeda-beda. Nah, ini yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita jelaskan antara hisab hakiki dengan hisab murfi, kemudian antara khususnya kriteria wujudul hilal nanti. Nah, dalam hisab awal bulan Qamariyah, metode hisab hakiki itu diartikan sebagai perhitungan posisi bulan dan matahari yang didasarkan pada gerak bulan dan matahari yang sebenar-benarnya, sebagaimana adanya di langit. Ini kata bulan, tulisan bulan ini sengaja di garis bawah. Karena nanti akan menemukan kata bulan dalam dua pengertian. Ada bulan dalam arti rentang waktu, itu seperti judulnya dalam hisab awal bulan. Nah, itu bulan dalam arti rentang waktu. Tapi kalau yang bulan di garis bawah ini maksudnya bulan dalam arti fisik. Yakni ya ada juga yang menyebut rembulan ya. Bulan, komar. Nah, jadi perhitungan dilakukan terhadap bulan dan matahari secara apa adanya di langit dengan menggunakan data-data yang tentu saja sudah teruji akurasinya. Nah, kemudian yang lainnya tadi dikatakan metode hisab murfi. Metode hisab murfi ini bisa diartikan sebagai perhitungan posisi bulan yang didasarkan pada gerak bulan rata-rata. Jadi tidak pada gerak bulan yang sesungguhnya sebagaimana adanya secara faktual di langit itu, tetapi didasarkan kepada rata-ratanya. Rata-rata bulan beredar misalnya dalam satu kali putaran itu berapa lama, berapa hari, berapa jam, dan seterusnya. Lalu dari situlah dibuat kaidah-kaidah. Jadi tidak secara real time dihitung menurut apa adanya. Nah, kemudian mengenai kriteria wujudul hilal, ini yang digunakan oleh Muhammadiyah itu meliputi 3 hal, 3 kriteria. Yang pertama, kriteria pertama, sudah terjadi ijtima antara bulan dan matahari. Ijtima itu yang dimaksud dalam astronomi dengan konjungsi. Dalam ilmu falak,
selain istilah ijtima, digunakan juga istilah iktiron. Kebalikannya, kalau dalam astronomi sering disebut dengan oposisi, itu di dalam literatur yang berbahasa Arab biasanya disebut dengan istiqbal. Jadi ada ijtima atau iktiron di satu sisi, lalu di sisi lain, tempat lain ada istiqbal. Di satu sisi ada konjungsi, sisi lain ada oposisi. Lalu yang kedua, ijtima terjadi sebelum terbenam matahari. Jadi di sini ada dua fenomena, yakni satu fenomena ijtima, lalu yang kedua fenomena terbenam matahari atau ghurub. Nah, ijtima itu harus terjadi sebelum terbenam matahari atau sekurang-kurangnya berbarengan antara ijtima dengan terbenam matahari. Kriteria yang ketiga, pada saat terbenam matahari, bulan belum terbenam. Jadi ketika hari terjadinya ijtima, di mana ijtimanya terjadi sebelum terbenam matahari, lalu pada saat matahari terbenam tersebut, itu bulan belum terbenam. Dengan perkataan lain, bulan masih berada, atau boleh masih, boleh sudah ya, masih atau sudah berada di atas ufuk ketika matahari terbenam. Nah, tiga kriteria ini yang menjadi dasar untuk menentukan apakah awal bulan Komariah itu sudah masuk atau belum. Ketiga kriteria ini harus terpenuhi ketiga-tiganya. Jadi kriteria ini diberlakukan secara kumulatif. 1, 2, 3 harus sudah terpenuhi. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, meskipun yang dua lainnya terpenuhi, maka ditetapkan itu belum berganti bulan. Artinya belum masuk bulan baru, melainkan masih hari terakhir dari bulan berjalan. Jadi ini ketiga-tiganya harus sudah terpenuhi. Sekarang kita coba walaupun tidak mendalam, tetapi sekedar informasi saja, apa itu yang dimaksud dengan ijtima bulan dan matahari. Ya, karena kalau mendalam secara akademik mungkin tidak pada tempatnya untuk dijelaskan. Jadi ini sekedar sekilas saja. Nah, ijtima bulan dan matahari itu ialah keadaan di mana bulan dan matahari berada pada bujur langit yang sama. Berada pada bujur langit yang sama. Bujur langit itu adalah busur lingkaran ekliptika. Lingkaran ekliptika itu tempat berjalannya bumi mengitari matahari, atau kalau boleh dikatakan peredaran semu tahunan matahari. Nah, lalu ada jalur peredarannya yang berupa katakanlah lingkaran. Nah, kemudian setiap lingkaran itu kan mempunyai kutub. Kalau ekliptika ini dua kutub, ada kutub ekliptikanya kalau seperti bumi, ekuator bumi lalu punya dua kutub, ada kutub utara, ada kutub selatan. Demikian pula ekliptika ini. Biasanya dikatakan dengan kutub ekliptika. Nah, kalau kita tarik busur dari kutub itu
tegak lurus ke lingkaran Tak tampak ekliptika. mo suara lagi. Kemudian pada suatu ketika bulan dan matahari berada pada busur tersebut, nah disitulah dikatakan sedang ijtima antara bulan dan matahari. Yang disebut ijtima sebenarnya tidak hanya bulan dan matahari, tapi benda-benda langit. Tak tampak paknya dah, memang hilang dia tu ya. Berijtima artinya bisa berada pada satu posisi Itu yang memang sama. ada tu. Kalau apa lah ya. Nah, ini memang menjelaskannya tidak mudah, apalagi kita kalau membuat visualisasinya tidak mudah, karena apalagi kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang konkret saja yang kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Maka ketika kita mengatakan bahwa misalnya bumi ini berputar, beredar mengitari bumi, mengitari matahari misalnya, ya kita jadi bingung juga. Jangankan sampai ke situ, ketika kita memahami bahwa bumi ini berputar saja, suara itu perlu agak sulit untuk bisa diterima, karena kita tidak merasa kalau kita sedang berputar-putar di atas permukaan bumi ini. Nah, ini yang dimaksud dengan ijtima. Pada saat ijtima, sederhananya kita bisa